Bab 3326 kita berada di kelompok yang sama. Raja Dosa tetap diam. Sebenarnya, ketika pertama kali menyaksikan Mileye, dia sudah merasakan keistimewaan dari pedang ini. Benar-benar mampu membunuh mereka. Itulah sebabnya dia mengeluarkan perintah penangkapan. Namun, yang tidak disangka adalah pemuda di hadapannya tumbuh begitu cepat. Dalam waktu singkat, sekarang bahkan dia sendiri tidak bisa membunuhnya. Bagaimana dia melatih dirinya seperti itu? Raja Dosa selalu bingung. Dari jauh, Mileye menyaksikan cincin penyimpanan yang dipakai oleh orang berjubah hitam itu, sepertinya orang kaya. Tidak boleh membiarkan orang ini pergi. Mileye melirik penguasa tiada batas dan memberinya isyarat. Penguasa tiada batas menyaksikan cincin penyimpanan di tangan orang berjubah hitam, tetapi tetap diam. Pemerasan. Tampaknya kurang ajar. Tetapi, sekali-sekali, sepertinya tidak apa-apa. Dari kejauhan, saat orang berjubah hitam hendak berbicara, tiba-tiba, Mileye dan penguasa tiada batas sama-sama menghilang dari tempat mereka. Wajah Raja Dosa seketika berubah. Dia hendak mundur, tapi pada detik berikutnya, dia terpaku. Karena Mileye dan penguasa tiada batas bukan menargetkannya, melainkan tetua berjubah hitam tersebut. Apa yang terjadi? Raja Dosa agak bingung. Secara refleks, dia ingin membantu, tetapi pikiran itu leni dengan cepat. Pedagang curang sungguh licik. Dari kejauhan, pemimpin orang berjubah hitam juga terdiam. Dia tidak mengira bahwa kedua orang ini akan tiba-tiba menyerangnya. Tentu saja, dia tidak berani lengah. Segera telapak tangannya terbuka dan sebuah perisai ajaib muncul. Seketika, banyak aksara kuno muncul di hadapannya. Dentuman. Saat itu juga, di depan orang berjubah hitam itu menjadi kokoh. Pedang Mileye kemudian menyerang lebih dulu. Dentuman. Ketika pedang itu turun, perisai ajaib itu langsung retak. Kemudian dalam sekejap, banyak aksara kuno retak lapis demi lapis. Menyaksikan adegan ini, wajah orang berjubah hitam seketika berubah pucat dan pada saat ini, penguasa tiada batas juga mendekat. Dentuman. Seiring pukulan penguasa tiada batas, perisai ajaib itu hancur berkeping-keping. Orang berjubah hitam tersebut langsung mundur puluhan ribu yard dan begitu dia berhenti, sebilah pedang tiba-tiba menyerang. Mata orang berjubah hitam tersebut tiba-tiba menyusut. Dia segera mengangkat kedua lengannya dan seketika, banyak cahaya emas muncul dari tubuhnya. Dentuman. Cahaya emas hancur. Orang berjubah hitam tersebut langsung terpental puluhan ribu yard jauhnya. Kali ini, begitu dia berhenti, jubah hitamnya langsung berubah menjadi merah darah. Mileye dan penguasa tiada batas hendak menyerang lagi, tetapi pada saat itu, 8 master tiba-tiba berlari mendekat. Mileye menoleh ke arah penguasa tiada batas, "Kamu hadapi mereka." Dengan berbicara demikian, dia mengendarai pedangnya dan langsung menuju orang berjubah merah. Dia ini adalah yang paling kaya. Menyaksikan Mileye berlari mendekat, wajah orang berjubah merah seketika berubah pucat. "Kamu berani sekali. Kamu tahu aku siapa? Aku adalah..." Sebelum dia selesai berbicara, Mileye sudah sampai di depannya. Orang berjubah hitam terkejut. Tiba-tiba dia menggelengkan lengan bajunya dan sebuah bendera hitam melayang keluar. Di atas bendera tersebut, digambarkan berbagai pola aneh. Ketika bendera itu terbang, banyak roh jahat tiba-tiba berteriak. Gelombang energi jahat dan jiwa pembunuhan terus muncul. Dalam sekejap, seluruh langit dan bumi menjadi gelap gulita, seolah-olah kiamat tiba. Suara raungan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya seperti mantra maut, menggetarkan hati manusia dengan ketakutan. Dentuman. Dalam sekejap, Mileye langsung terpental ribuan meter jauhnya.
Dan pada saat berikutnya, banyak hantu jahat dan roh dendam membawa energi jahat dan jiwa pembunuhan yang tak terbatas, menuju Mileye. Menyaksikan adegan ini, mata Mileye menyipit, kemudian dia tiba-tiba berubah menjadi warna merah darah. Dalam sekejap, seluruh ruang di sekitarnya berubah menjadi lautan darah. Mileye tiba-tiba berteriak, "Dentuman!" Dalam sekejap, jiwa pembunuhan dan energi jahat yang tak terbatas memancar keluar dari tubuhnya. Lalu, dia bahkan langsung menyerbu ke tengah-tengah banyak roh dendam dan hantu jahat itu. Menyaksikan adegan ini, orang berjubah merah itu terpaku. Apa itu? Mencari kematian. Tetapi pada saat berikutnya, pupilnya tiba-tiba menyusut. Karena dia menyadari, Mileye sebenarnya sedang menelan semua roh jahat dan dendam itu. Menelannya. Menyaksikan adegan ini, semua master di medan pertempuran terdiam. Ini operasi apa? Dalam sekejap, semua hantu jahat dan roh dendam tak berujung sepenuhnya diserap oleh Mileye. Dentuman. Dalam sekejap, Mileye melepaskan aura mengerikan. Kekuatan yang luar biasa membuat langit dan bintang galaksi gemetar. Wajah orang berjubah merah seketika berubah muram. Sial. Apakah dia baru saja memberikan obat tambahan pada orang ini? Di sisi lain, Raja Dosa juga terlihat sangat tidak senang. Dia menatap tajam orang berjubah merah. Ini adalah contoh nyata bahwa keputusannya kurang bijak. Semua pedagang curang ini seharusnya mati. Pada saat ini, orang berjubah merah tiba-tiba menatap Raja Dosa. Raja Dosa, hadang dia. Raja Dosa tidak menunjukkan ekspresi apapun. Menyaksikan situasi ini, orang berjubah merah segera berbicara. Raja Dosa, kita satu tim. Raja Dosa melirik orang berjubah merah. Saat kamu menjual barang padaku, aku merasa kamu bersekongkol dengan raja pengandal dukungan ini. Orang berjubah merah. Pada saat itu, Mileye tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Swiss. Sebuah sinar pedang berwarna darah muncul di tengah medan pertempuran. Aura pedang yang kuat langsung merobek langit, menusuk langsung ke arah orang berjubah merah. Menyaksikan adegan ini, wajah orang berjubah merah seketika berubah pucat. Dia terus mundur. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengeluarkan sehelai jimat berwarna emas. Dia mengucapkan mantra kuno dan dalam sekejap, jimat emas itu berubah menjadi kilat ribuan meter dan menuju Mileye. Melihat adegan ini, Mileye mengernyitkan mata, mengangkat tangan dan segera mengayunkan pedangnya. Krurak. Petir dari guntur Tao langsung hancur. Sementara itu, pria berjubah merah sudah muncul puluhan ribu kilometer jauhnya. Mau kabur. Mileye mengeluarkan aura kejam di matanya, dan pada saat berikutnya, pedang biru gaib bergetar hebat. Dalam sekejap, Mileye sudah muncul di depan pria berjubah merah. Wajah pria berjubah merah berubah drastis, bersiap-siap untuk mengeluarkan sesuatu. Pada saat itu, Mileye tiba-tiba menebas pedangnya dengan hebat. Swiss. Cahaya pedang merobek segala sesuatu. Mata orang berjubah merah tiba-tiba menyusut. Dalam keadaan panik, dia langsung mengeluarkan segel 4 persegi. Pada saat segel itu muncul, aura yang menakutkan tiba-tiba memancar keluar dari segel. Tetapi pada saat berikutnya, seiring dengan pedang Mileye yang turun, aura itu hancur seketika, segel juga hancur, kemudian orang berjubah merah langsung mundur puluhan ribu yard. Kali ini, begitu dia berhenti, tubuhnya langsung hancur berkeping-keping. Hanya tersisa rohnya dan pada saat berikutnya, pedang biru gaib sudah menyentuh sejengkal di depan matanya. Wajah orang berjubah merah pucat. Mileye menatap orang berjubah merah, beri aku cincin penyimpanan. Orang berjubah merah terdiam sejenak, lalu buru-buru berbicara, baik-baik. Berbicara demikian,
dia menyodorkan cincin penyimpanan kepada Mileye. Mileye menyimpan cincin penyimpanan itu, lalu menatap orang berjubah merah. Setelah sejenak, tiba-tiba dia menyembunyikan pedangnya, memberi senyuman, "Kamu bebas sekarang." Orang berjubah merah terpaku. Dia tidak akan dibunuh. Di sisi lain, Raja Dosa seketika terlihat sangat marah, seakan-akan kedua orang tuanya baru saja meninggal. Dia tadi hanya bersikap pasif, pertama, karena memang tidak suka pada pedagang curang ini, kedua, dia berharap Mileye membunuh pedagang curang ini, sehingga kemarahan bisa dialihkan kepada kekuatan di balik pedagang curang ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa Mileye tidak membunuh. Terlalu kejam. Dia ini benar-benar tidak manusiawi. Raja Dosa mematikan pandangannya pada Mileye, matanya penuh dengan jiwa pembunuhan dan dingin, sungguh menakutkan. Setelah Mileye menyimpan cincin penyimpanan, dia melirik Raja Dosa yang berdiri di sampingnya, memberi senyuman sinis, lalu berbalik dan pergi. Sementara itu, orang berjubah merah melirik Mileye sejenak, kemudian memandang Raja Dosa. Tanpa berbicara apa-apa, dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Dibandingkan dengan Mileye, tentu saja dia lebih membenci Raja Dosa ini. Berdasarkan perspektif Mileye, mereka adalah musuh, jika dia membunuhnya, itu wajar. Namun, Raja Dosa ini juga memiliki niat membunuhnya, yang membuatnya kesal. Pada saat itu, Mileye tiba-tiba berbalik dan menyaksikan orang berjubah merah, kenapa tidak segera pergi? Kalau terlambat, mungkin orang tidak akan membiarkanmu pulang lagi. Setelah mendengar perkataan tersebut, orang berjubah merah terdiam sejenak, kemudian, dia menyaksikan ke arah Raja Dosa yang wajahnya memerah. Raja Dosa menyadari bahwa Mileye seolah-olah memberi peringatan pada orang berjubah merah, sebenarnya sedang memberi peringatan padanya, Raja Dosa. Jangan biarkan pedagang curang ini kembali. Mileye berkata lagi, jika kamu tidak melarikan diri, tunggu sampai seseorang membunuhmu, lalu katakan akulah yang membunuhmu. Maka kamu sebenarnya tidak boleh mati dengan tidak adil. Setelah mendengar itu, wajah orang berjubah merah seketika pucat, lalu berbalik dan melarikan diri. Mileye kemudian menyaksikan Raja Dosa, memberi senyuman tanpa berbicara apa-apa. Halo kepada para pembaca yang terkasih, dengan bangga saya sampaikan bahwa novel ini akan segera berakhir. Segera nikmati petualangan baru saya melalui novel terbaru berjudul Pedang Naga Perkasa. Terima kasih atas dukungan dan antusiasme Anda. Bersambung.